Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Septiana di Dwi Semangat 99. Kali ini saya akan membahas mengenai turunan. Jadi ini materi lanjutan dari turunan limit fungsi aljabar ya, nyambung ke turunan. Oke, jadi ada hubungannya juga nih si turunan sama limit. Nah, kalau mau tahu gimana tuh hubungannya, kita lihat ya. Oke, sip. Nah, kita dari definisinya dulu ya. Definisinya itu turunan adalah dari turunan sebuah fungsi f ya kan. Ya, fungsinya itu dilambangkan dengan f aksen ya, lambang turunan tuh ya. Jadi dia merupakan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurang fx per h gitu, dengan menganggap limitnya ada. Nah, f aksen f bisa diperoleh ya kan. F dikatakan jika dapat diturunin atau diturunkan gitu ya, dimana f aksen f disebut turunannya dari f terhadap x. Nah, proses mencari turunannya itu disebut penurunan atau differentiation. Kalau yang ininya differentiable gitu. Oke, notasinya apa sih? Tadi tuh yang aksen-aksen. Tapi macam-macam selain yang aksen. Jadi f aksen, y aksen, atau d fx per x, atau dy per dx. Itu semua lambang dari sebuah turunan gitu ya. Nah, contoh turunan yang menggunakan limit apa sih? Contoh 1, tentukan turunan pertama fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan definisi limit. Oke, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, dimana f kan ini ya rumusnya ya, x plus h min fx per h. Nah, fx di sini kan x kuadrat. Karena di sini x plus h, maka di sini berubah menjadi x plus h kuadrat dikurang x kuadrat, karena ini fx-nya itu x kuadrat gitu kan. Nah, karena ini bentuknya x plus h kuadrat, maka kita kuadratin. Nah, ini bentuk a plus b kuadrat ya. A plus b kuadrat itu a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah 2 kali a kali b, ab gitu ya. Jadi 2xh dikurang ini tetap x kuadrat per h. Oke, ini x kuadrat dikurang x kuadratnya sudah habis kayak kan. Nah, tersisa h kuadrat tambah 2hx. Nah, h kuadrat plus 2hx ini kemudian dibagi h. Itu kita pisahin, h-nya ini ada h, kita pisahin. Nah, ini dibagilah, habislah ya kan, tersisa h plus 2x. Karena h-nya mendekati 0, 0 ditambah 2x, maka hasilnya 2x gitu. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, coba kalau kita bikin fx-nya itu ya 3x min 2 misalnya ya. Oke, berarti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 ya kan. Tetap ya, f x plus h min fx per ya kan h gitu. Nah, tunggu, yang tadi kita belum nyimpulin ya. Di sini simpulan tadi itu fx sama dengan x kuadrat diturunin menjadi f aksen x sama dengan 2x. Ya, lihat, pangkatnya dia menurun dari pangkat 2 menjadi pangkat 1. Mungkin itu juga yang disebut dengan turunan ya, berkurang pangkatnya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya yang tadi ini. Maka ini limit h mendekati 0-nya kita ganti. Ini tetap ya, limit h mendekati 0 fx plus h. Nah, ganti x ini dengan x plus h. 3x plus h min 2 dikurang fx-nya ini 3x min 2 gitu kan, per h. Limit h mendekati 0 ya kan, 3x plus 3h min 2 min 3x plus 2 per h. Min 2 plus 2 sudah tentu habis, plus 3x min 3x sudah tentu habis. Maka di sini limit h mendekati 0 3h per h, habiskan h-nya, hasilnya 3. Oh, ternyata kalau fx-nya itu sama dengan 3x min 2, maka f aksen x-nya itu adalah 3. Lihat, yang tadinya x pangkat 1 dia jadi hilang, yang tadinya nggak ada x dia jadi habis 0 gitu. Jadi dipahami dulu ya pakai cara limit ini.
Oke, hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri. Hidup itu membuat diri Anda sendiri. Itu kata-kata bijak dari George Bernard Shaw. Jadi gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat diri kita sendiri seperti apa, memperbaiki diri kita dan seterusnya. Ya, motivasi aja buat kalian biar lebih meningkatkan diri lagi dengan lebih giat belajar. Oke? Nah, ada 3 part ya dari turunan yang akan kita bahas. Part pertama kita bahas rumus umum, kedua operasi pada turunan, yang ketiga adalah aplikasi pada turunan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai rumus umumnya dulu ya. Gitu. Nah, rumus umumnya apa? Yang tadi sebenarnya kalian udah kelihatan tuh. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n ya, maka rumus umumnya atau turunannya itu berubah menjadi a dikali n dikali x pangkat n min 1. Ingat yang tadi x kuadrat berubah jadi x, artinya pangkat x nya itu berkurang 1. Nah, yang kedua, fx sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Ingat contoh yang tadi 3x min 2, min 2 nya itu hilang kan, dia berubah menjadi 0 gitu. Nah, contoh fx sama dengan 7 ini konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Ini tuh ingat rumus fx sama dengan a, maka turunannya adalah fx sama dengan 0 gitu. Fx sama dengan min 25. Sama min 25 itu konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Berikutnya lagi fx sama dengan 2x. Nah, ini pakai rumus yang f aksen x sama dengan 2 kali pangkatnya 1 ya kan, dikali x pangkat 1 kurang 1, 0 kan, x pangkat 0 1, 2 kali 1 2 gitu. Jadi x nya hilang. Ingat tuh, kalau ada x nya diturunin, x nya hilang, tinggal konstantanya atau angkanya ya. Berikutnya fx sama dengan min 4x. Nah, dari tadi kan kita udah belajar yang di atas ya, berarti yang tersisa kalau x nya hilang adalah min 4 lagi. Nah, yang pangkat 2 tadi, f aksen x nya sama dengan 2 ya kan, pangkatnya turun ke depan, x 2 kurang 1 gitu kan, maka dia menjadi 2x pangkat 1. X pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. Berikutnya pangkat 3, f aksen x nya turun 3 nya, x nya 3 kurang 1, maka 3x kuadrat. Oke. Berikutnya lagi, depannya ada a nya, f aksen x nya 3 ya kan, turunin pangkatnya ke depan 2, pangkatnya 2 kurang 1, 2 kali 3 6 ya kan, 3 kali 2 6, x nya jadi tinggal pangkat 1 jadi 6x. Berikutnya lagi, nah fx sama dengan setengah x pangkat 2. Nah, setengah bagaimana nih? Ya tetap kita tulis setengah dikali pangkatnya turun 2 dikali x pangkat 2 min 1 gitu kan. Setengah kali 2, 1 kali 2 bagi 2 ya 1 kan. Kemudian x pangkat 1, atau kalau kita nggak perlu tulis x pangkat 1-nya, x kali 1 ya x gitu, turunan ini x gitu. Nah, terakhir akar x. Nah, kalau akar x itu kita ubah dulu, x pangkat setengah, maka turunannya pangkatnya turun ke depan, pangkatnya kurangin 1 setengah ya kan, berarti x pangkat min setengah gitu. Nah, kalau pangkat min itu di bawah pindah, berarti 1/2 ini pangkat setengah itu kan akar ya, akar x. Karena dia min pindah ke bawah, karena dia pangkat setengah jadinya akar gitu. Sampai situ semoga paham ya. Ya,
kita balik ke masuk operasi turunan. Oke, kita bahas mengenai operasi pada turunan ya. Nah, operasi pada turunan juga terdapat 3. Kemungkinan kita bahas yang pertama dulu, penjumlahan dan pengurangan gitu. Untuk perkalian pembagian mungkin itu ada di part 2. Oke, part berikutnya kita bahas dari penjumlahan dan pengurangan. Contoh, kita lihatin dulu ya contoh apa aja. 1, fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 25. Contoh kedua, fx sama dengan 3x kuadrat min 3x plus 15. 3, fx sama dengan x pangkat 3 min 2x min 3. Yang keempat, fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x plus 24. Oh, sudah ya, cukup. Kita bahas satu persatu ya. Jawab. Nomor 1, fx sama dengan, berarti f aksen x kuadrat, pangkatnya 2, turunin x nya 2 kurang 1 jadi 1. Oke, ditambah 4x, x nya pangkat 1 diturunin, hilang kan, berkurang 1 0 dong, habis dong. X pangkat 1 x pangkat 0 1, berarti 4. 25 nya itu 0, jadi cukup 2x plus 4 gitu. Yang kedua, f aksen x sama dengan 3x kuadrat, 3 turunin 2 nya ya kan, x nya sisa 1, ditambah, oh salah, dikurang, maaf ya, sebentar aku ambil hapusan dulu. Nah ini, oke, rasa dikurang ya, jadinya dikurang 3x jadi 3 plus 15 plus 0 turunannya ya kan, berarti 6x min 3. Oke, harusnya kalau misalnya 25 15 kita nggak tulis juga nggak apa-apa karena kan 0 dia. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 3 nya pangkatnya turun, kemudian x pangkat 3 kurang 1 itu jadi 2 ya kan, boleh langsung apa nanti aja nggak apa-apa, dikurang 2x jadi 2, min 3 nya 0 jadi 3x kuadrat min 2. Oke, yang keempat, f aksen x sama dengan 2/3, pangkatnya kan 3, turunin kali 3 kurang 1, ditambah 5 dikali 2, x nya 2 kurang 1 jadi 1, dikurang 7, x nya habis, plus 24 jadi 0. Oke, ini kita ubah 2 kali 3 bagi 3, 3 bagi 3 1, 2 kali 1 2 x kuadrat, tambah 5 kali 2 10 plus 10x min 7. Oke, sampai di situ ya, semoga paham. Nah, berikutnya itu adalah nilai turunan fungsi. Maksudnya apa? Jadi gini, ketika kita sudah punya fungsi, terus kita sudah mampu menurunkan, ternyata ada nilai turunan fungsi, yaitu ketika x-nya itu bernilai sebuah angka. Nah, contoh di sini, jika f aksen x adalah turunan dari fungsi ini, maka nilai f aksen dari min 1 adalah, jadi ketika x-nya min 1, berapa sih turunannya gitu. Berarti kita cari turunannya dulu. F aksen x sama dengan, turunin ya, 2 dikali 3x, 3 kurang 1 jadi 2 ya kan, min 4 dikali pangkatnya 2, kemudian 2 kurang 1 jadi 1, dikurang 5, ini tambah 3 diturunin, habis ya kan. Jadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 8x min 5. Ini baru f aksen x. Nah, pertanyaannya kan f aksen min 1. Berarti kita gantikan ya, f aksen di sini min 1. X-nya kita ganti min 1. 6 ya kan? Ini min 1 kuadrat dikurang 8 dikali min 1 dikurang 5. Min 1 di kuadrat itu 1. 1 kali 6 itu ya 6. Min 8 kali min 1, min kali min plus, jadi plus 8. Kemudian di sini min 5.
6 tambah 8 14, 14 kurang 5 sama dengan 9. Maka jawabannya adalah E. Tuh, jadi gitu ya. Kita sudah belajar dari rumus umum turunan, kemudian kita jumlahin. Nah, kemudian kita bisa dapatkan nilainya gitu. Nah, untuk pembahasan yang perkalian dan kita balik dulu ke depan ya. Nah, untuk pembahasan dari operasi yang tadi penjumlahan sama perkaliannya gitu ya, itu nanti pada bahasan berikutnya itu ya. Jadi ini tadi perkalian sama pembagian tuh ada di bahasan selanjutnya. Kita nggak cukup waktunya nanti kalau kelamaan gitu ya, terlalu panjang videonya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang kalian simak kalian dapat pahami, kalian bisa ulang-ulang lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh tanya langsung ya kan, atau mau ke DM ke IG saya nggak apa-apa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video.